Hai hai hai. Jangan lupa untuk like, komen, and pastinya subscribe ya, agar bisa dapat notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga hari ini antuna semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang pecahan. Nah, di pecahan ini dibagi banyaknya ada 4 subbab. Nah, yang pertama yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, di bilangan pecahan ini dibagi juga poin-poinnya. Yang pertama ada pengertian bilangan pecahan. Yang kedua ada pecahan senilai. Yang ketiga yaitu menyederhanakan pecahan senilai. Yang keempat membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Yang kelima yaitu pecahan di antara dua pecahan. Yang kelima yaitu pecahan negatif. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya. Untuk kompetisi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Dan tujuannya ada 2. Ini dia. Yang pertama, kita akan membahas langsung pengertian bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu bentuknya seperti ini. A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut penyebut. Nah, syaratnya di sini B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya B itu tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, ini dia pengertian bilangan pecahan. Jadi bentuknya itu A per B, di mana A pembilang, B penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya kayak mana bentuk pecahan itu? Nih, 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6, ini disebut bilangan pecahan. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat, ini tisu, ya kan? Nah, kita bisa nggak bagi tisu ini? Bisa kan? Nah, kalau ini kan baru 1 nih. Kalau kita bagi 2 seperti ini. Terus yang bagian sebelah sini ibu aksir itu menjadi 1 per 2. Nih. Jadi ini ibu aksir, yang ini enggak. Jadi ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan gimana menjadi 1 per 2. Kalau ibu gambarin, seperti ini. Nah, ini kalau digambarin kayak gini terus disuruh nulis bentuk pecahannya, berarti ini menjadi 1 per 2. Nah, kalau nggak salah, ini dulu pernah antum pelajari di SD. Ya nggak? Pernah kan? Pastinya pernah dong. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, maksudnya di sini nilainya itu adalah bentuknya A per B, ya, A per B. Jadi A-nya itu bisa dikali dengan M. Jika A-nya dikali dengan M, B-nya juga harus dikali dengan M. Atau bisa juga nih, A per B itu kalau A dibagi N, bawahnya juga B harus dibagi dengan M. Dengan M dan N itu sembarang bilangan bulat selain 0. Selain 0. Jadi M dan N ini tidak boleh 0. Nah, itu syaratnya. Nah, contoh di sini, tuliskan pecahan yang senilai dengan 1 per 3 dan 8 per 16. Dengan 1 per 3 dan 8 per 16. Caranya gimana? Yang senilai. Nah, 1 per 3 ini, itu bisa senilai dengan, kalau atas, ini syaratnya kan, kalau atas kali M, bawah juga harus dikali M. Berarti, misalkan nih, atas kali 2. Berarti 1 kali 2, bawah juga harus 3 kali 2. 3 kali 2. Kaliin 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Nah, jadi 1 per 3 itu senilai dengan 2 per 6. Kenapa? Kalau 2 per 6 kita sederhanain, kita bagi lagi, biar lebih sederhana, berarti sama-sama dibagi berapa?
Atas bagi 2, bawah bagi 2. Kalau ketika atas dibagi 2 hasilnya berapa? 2 bagi 2, 1 kan? 6 bagi 2, 3. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Contoh lagi yang 8/16 senilai dengan apa? 8/16. Sama nggak? Bisa sama-sama dibagi. 8 bisa dibagi berapa kira-kira? 2 bisa, 4 bisa, ya nggak? Tapi kita kan mau menyederhanakan nih, jadi cari yang lebih sangat-sangat sederhana. Berarti kita bagi 4. 8 bagi 4, kalau atas bagi 4 berarti bawah juga bagi 4. Berarti 16 juga bagi 4. Nah, 8 bagi 4 berapa? 2. 16 bagi 4, 4. Nah, bisa nggak disederhanain lagi? Bisa. Sama-sama bagi 2 menjadi 1/2. Nah, jadi 8/16 itu senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 1/2. Ini untuk penjelasan tentang pecahan senilai. Selanjutnya, yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Nah, di menyederhanakan pecahan ini maksudnya apa? Yaitu kan kalau pecahan bentuknya upper D nih, berarti kita menyederhanakan pembilang dan menyederhanakan penyebut. Itulah yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan, yaitu menyederhanakan pembilang dan menyederhanakan penyebut. Contoh 10/50. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 10. Berarti menjadi 1/5. Ya nggak? Ini namanya menyederhanakan pecahan. Cara yang paling sangat-sangat sederhana. Contoh lagi, ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan 7/49. Sama-sama dibagi berapa? Bagi 7 ya. Berarti menjadi 1/7. Nah, ini dia contoh untuk menyederhanakan pecahan. Nah, lanjut kita yang keempat. Yang keempat, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, di sini yang harus kita gunakan untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan adalah simbol ini. Ya, ini adalah simbol besar. Kita kasih titik-titik untuk memudahkannya. Besar. Nah, yang ini kecil. Nah, contoh di sini, bandingkan pecahan 2/3 dan 4, atau jangan lupa deh, boleh juga deh, nggak apa-apa, dan 4/5. Nah, yang disuruh bandingkan adalah 2/3 dan 4/5 menggunakan simbol ini. Nah, caranya kita harus menggunakan KPK, masih ingat ya? Atau caranya menyamakan penyebut lebih mudahnya. Nah, kalau di sini ada 3 dan 5, berarti kira-kira penyebutnya ketika dia bisa sama, kira-kira berapa? Kita samain dulu penyebutnya. Berapa? Hayo. 15. Oke, good. Berarti penyebutnya jadi 15. Ya. 15 dibagi 3. Berapa? 5. 5 kali 2, 10. Berarti selanjutnya 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Nah, 10 dengan 12 besaran mana? Besaran 12. Jadi simbolnya ini atau ini? Kalau yang ini kan berarti cara bacanya 10 besar dari 12. Salah atau benar? Salah ya. Berarti jawabannya 10 kecil dari 12. Jadi simbolnya ini. Nah, ini dia membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kita yang kelima, yaitu pecahan di antara dua pecahan. Nah, di sini maksudnya di antara dua pecahan yaitu misalkan ada 4/5 dan 5/6. Nah, di antaranya itu kira-kira nilainya itu berapa? Seperti itu. Nah, di sini Ibu langsung masuk ke contohnya. Tentukan sebuah pecahan yang nilainya di antara pasangan pecahan 4/5 dan 5/6. Nah, caranya antum buat KPK-nya terlebih dahulu. Kira-kira KPK-nya berapa nih? 30. Oke. 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 4, 24. 30 bagi 6, 5. 5 kali 5, 25. Nah, kita nggak tahu
nih di antaranya berapa kan? Nah, kita tahu caranya kita kaliin 2 lagi. Atas kali 2, bawah kali 2. Biar kita dapat di antaranya 24 kali 2 berapa? 48. Bawahnya juga ya kali 2. Berarti 60. Ini juga 60. 25 kali 2 50. Berarti di antaranya berapa titik-titiknya ini? Yaitu 49/60. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan di antara dua pecahan. Kita langsung ke yang terakhir, yaitu pecahan negatif. Di sini Ibu udah buatin garis bilangan, yaitu 0, negatif 1/5, negatif 2/5. Maka dia semakin ke sini dia akan semakin kecil dan akan semakin negatif, ya. Sebelah kiri itu semakin negatif, semakin kecil. Nah, kalau semakin ke kanan dia akan semakin besar. Di sini ada soalnya. Tentukan menggunakan simbol besar atau kecil dari negatif 3/5 titik-titik negatif 1/5. Nah, simbolnya harusnya ini atau ini? Kalau ke sini dia akan semakin kecil. Kita lihat negatif 3/5 itu di sebelah kirinya negatif 1/5. Berarti besaran negatif 1/5. Negatif 3/5 lebih kecil. Berarti kita gunain yang mana? Kita buktiin dulu ya. Negatif 3/5 besar dari negatif 1/5. Salah atau benar? Salah. Negatif 3/5 kecil dari negatif 1/5. Benar atau salah? Benar. Berarti jawabannya ini. Oke, inilah penjelasan materi dari Ibu. Jika Antuna kurang jelas, boleh komen di bawah. Dan jika udah merasa puas dengan penjelasan Ibu dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.